Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Prima Ari, yang kali ini akan melanjutkan tutorial tentang flip-flop, yaitu D flip-flop dan T flip-flop atau toggle flip-flop. D flip-flop. Nah, jadi flip-flop yang ketiga, D flip-flop. D-nya itu dari data atau delay, ya. Data, karena biasanya flip-flop ini digunakan untuk menyimpan data. Dan bisa juga karena menyimpan data, ya, jadi terjadi delay sampai datanya diganti. Nah, itu mungkin nama dari D-nya itu. Sering juga disebut sebagai D-Latch, ya. Di sini yang 7475 ini IC seri 7475. D di sini simbolnya, D flip-flop di sini D-Latch, ya. Ini punya input untuk D-nya atau datanya, dan input yang kedua ini input untuk enable atau seperti gate yang tadi, ya, di SR flip-flop itu ada enable, ada gate. Nah, ini sama istilahnya dengan EN, enable. Nah. Oke, nah enable ini aktif tinggi. Aktif tinggi artinya kalau diberi tinggi baru aktif. Kalau diberi rendah tidak aktif. Maka di sini tabelnya kalau diberi nilai enable-nya 0 atau rendah, ya. Ini nilai key-nya itu hold, akan tetap meskipun D-nya diubah-ubah. D-nya nilainya diubah-ubah, nilai key-nya tetap karena enable-nya 0. Nah, kalau enable-nya diubah menjadi 1, diberi input 1, baru key-nya itu akan berubah sesuai nilai D-nya. Jadi kalau D-nya 0, nilai key-nya juga akan 0. Kalau D-nya 1, key-nya akan 1. Jadi ini semacam penyimpan, ya, menyimpan data yang dimasukkan dari D-nya ini. IC 7475 ini berisi 4, ya, 4 D flip-flop. Jadi ini bisa untuk menyimpan 4 bit. Kalau kita punya data 4 bit, ini bisa disimpan di 7476 ini. Nah, kemudian ini contoh timing diagram untuk D-Latch, ya. Ini nilai masukan enable-nya, ini D-nya. Nah, kita bisa melihat bagaimana output key-nya. Ya. Tadi kita lihat kalau enable-nya 0, maka key-nya akan sama dengan key sebelumnya. Kalau sebelumnya 0, ya ini tetap 0. Meskipun di sini D-nya sudah berubah, ya. Tapi karena enable-nya masih 0, ini masih tetap 0. Ketika ini sudah berubah menjadi 1, nah baru key-nya berubah menjadi sama dengan D-nya. Kalau D-nya di sini 1, ya ini menjadi 1. Kalau enable-nya di sini dibuat 0, maka ini key-nya akan sama dengan key sebelumnya. Key sebelumnya 1, ya ini 1 terus selama ini 0. Meskipun di sini berubah, ini tidak akan berubah. Kalau enable-nya berubah menjadi 1 lagi, nah kita lihat di sini nilai key akan sama dengan D, ya. D-nya 1, ini menjadi 1, D-nya 0, ini juga 0, ini 1, ini 1, 0, dan 0. Kalau berubah menjadi 0 enable-nya, maka key-nya akan sama dengan sebelumnya. Sebelumnya itu kondisi terakhirnya di sini. Ini kondisi terakhirnya 0, ini akan 0 terus. Nah, itu D-Latch, ya. Nah, kemudian D flip-flop untuk 7474 ada juga, ya, 7474. Ini D flip-flop yang punya masukan bukan enable, ya, tetapi di sini clock dan juga input asinkron.
Ya, beda dengan yang D latch tadi. Kalau D latch itu inputnya D dengan enable, kalau di sini di flip flop yang 7474 inputnya D dengan clock dan masukkan untuk preset dan clear atau reset. Ya. Jadi tabelnya seperti ini. Kalau mode yang asinkron berarti dia memaksa. Ini fungsinya untuk memaksa nilai key ya. Aktif rendah ada bulatannya. Aktif rendah berarti aktif saat rendah. Nah, sini saat rendahnya masukkan SD ini untuk preset, berarti memaksa nilai key-nya 1. Nilai key-nya 1. Berapapun clock dan D-nya. Kalau yang ini yang rendah adalah masukkan RD atau clear. Jadi memaksa agar clear, memaksa agar key-nya bernilai 0. Ya. Kemudian yang LL tidak digunakan ya, karena kita tidak bisa memaksa key-nya L dan H secara bersamaan. Jadi ini jangan dipakai. Nah, kalau preset dan clear-nya satu-satu atau high semua ya, berarti ini dalam kondisi sinkron atau tidak ada pemaksaan. Kalau tidak ada pemaksaan berarti perubahan nilai key itu melihat dari clock-nya. Nah, ini pinggiran positif berarti saat naik. Nah, saat naik ini kalau D flip flop ya berarti key-nya akan sama dengan D. Kalau D-nya H, di sini juga high. Kalau ini low, ini juga low. Untuk 7474 ini satu IC isinya 2 ya, 2 D flip flop dengan pinggiran positif. Ini gambarnya. Nah, ini ada contoh lain juga timing diagram ya. Untuk yang 7474 tadi clock naik ya, clock naik. Kita lihat di sini. Nah, ini ada pemaksaan karena aktif rendah ya. Dipaksa untuk 1. Nah, ini maka ini 1. Ini sudah tidak ada pemaksaan, maka kita lihat clocknya naik. Jadi ini akan tetap terus sampai clocknya naik. Saat naik itu kita lihat D. Kalau D-nya 0 ya ini akan 0. Jadi hanya pada saat clocknya saja ya. Ini clocknya sudah tidak naik ya. Ini berubah ya, ini tetap saja ya, karena dia hanya melihat kondisi saat clock naik saja. Saat clock naik D-nya 0, ini tetap 0. 0 terus sampai saat naik lagi. Saat naik lagi D-nya 1. Nah, ini baru berubah menjadi 1. Nah, di sini ternyata ada pemaksaan. Ya, pemaksaan agar 0. Maka di sini pemaksaannya ini garisnya harus tepat ya. Di sini mulai dipaksa 0, 0. Nah, ini sudah tidak ada pemaksaan, maka dia lihat clocknya. Jadi meskipun di sini D-nya berubah ya 1, tetap saja 0 sampai saat naik. Saat naik D-nya 1. Nah, maka berubahnya di sini ya. Jadi ini harus sama. Saat naik ini D-nya 1, ini mulai berubah 1, ini dipaksa 0 lagi, dipaksa 0 begitu. Nah, D flip flop bisa dibuat dari SR flip flop, bisa juga dari JK flip flop ya. Gambar rangkaiannya seperti ini. Jadi D ada gerbang NOT di sini ya. NOT di sini yang memastikan bahwa kalau D-nya 1 ini berarti menjadi 10, kalau D-nya 0 menjadi 01. Sehingga key-nya itu akan sama dengan D. Nah, ini contoh lain timing diagram D flip flop untuk pinggiran yang negatif ya, yang ini. Nah,
ada simbol notnya ini ya, berarti pakai yang ini. Kita lihat kalau pinggiran negatif ya fokus kita pada saat clocknya turun saja ya, turun saja. Ini sebelumnya 0 misalnya, maka dia 0 terus sampai pada saat turun D-nya 1 ini berubah menjadi 1. Saat turun D-nya 0 ini berubah menjadi 0. Saat turun D-nya 1 ini berubah menjadi 1. Gitu. Nah, T flip flop yang terakhir namanya T flip flop. T toggle ya. Jadi toggle flip flop. Nah, kenapa dinamakan T flip flop atau toggle flip flop? Karena di sini ini masukkan T kalau dari JK ya. Ini input T-nya itu dihubungkan ke J dengan K ya. Jadi kalau T-nya 0, nah berarti J-nya 0, K-nya 0 ya. Ini 00. Kalau T-nya 1 berarti ini 11. Nah, kalau T-nya 1 berarti ini 11, berarti H-nya nanti akan kondisi toggle. Nah, akan sama dengan not dari H sebelumnya. Kalau T-nya 0 berarti di sini JK-nya 00, maka Q-nya akan sama dengan Q sebelumnya atau hold. Nah, seperti ini ya tabelnya. Bisa juga dari SR flip flop, masukannya seperti ini. Nah, kalau dari SR flip flop ini biasanya nanti T-nya itu yang untuk clock-nya, diinputkan ke clock-nya. Jadi untuk clock-nya di sini ya, kita lihat dia clock yang ini ya, pinggiran negatif. Nah, T flip flop untuk pinggiran negatif. Jadi pada saat turun toggle. Kalau Q-nya tadinya 0 menjadi 1. Pada saat turun toggle lagi. Nah, pada saat turun toggle lagi. Gitu. Demikian penjelasan tentang D flip flop dan T flip flop. Terima kasih.